Assalamualaikum teman-teman, adik-adik, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat. Hari ini kita belajar kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai pelajaran besar untuk menjaga diri dari dosa. Lut alaihi salam diutus Allah kepada sebuah kaum yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka kembali kepada jalan yang bersih dan mulia. Di tengah kota, Nabi Lut mengingatkan kaumnya dengan lembut. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan perbuatan keji. Nabi Lut tetap sabar. Walau sering ditolak, beliau terus menyampaikan kebenaran dengan adab yang baik. Namun sebagian orang justru marah. Mereka mengejek dan mengancam karena tidak suka dinasihati. Nabi Lut pulang ke rumah dengan hati sedih. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau yakin pertolongan Allah selalu dekat. Di rumah, Nabi Lut berdoa memohon kekuatan dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Suatu sore, datang dua tamu. Mereka terlihat seperti musafir biasa. Padahal, mereka adalah malaikat yang Allah utus. Nabi Lut khawatir karena kaumnya suka mengganggu tamu. Tapi beliau tetap memuliakan tamunya. Nabi Lut menuntun kedua tamu itu agar segera masuk ke rumah, supaya aman dari gangguan orang-orang jahat. Di dalam rumah, Nabi Lut menjamu mereka dengan baik. Inilah akhlak seorang nabi, memuliakan tamu dan menjaga adab. Namun ada ujian berat. Istri Nabi Lut tidak mendukung dakwah beliau. Dengan cara yang salah, ia memberitahu kaumnya bahwa ada tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Maka orang-orang itu berbondong-bondong datang dengan niat buruk. Na'udzubillahi min zalik. Nabi Lut mendengar keributan. Hatinya gelisah karena beliau takut tamunya disakiti. Mereka mengetuk pintu dengan keras dan memaksa masuk. Ini adalah kezoliman besar. Nabi Lut berdiri di depan pintu untuk melindungi tamunya, meski beliau sendirian menghadapi mereka. Allah menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Lut menegur mereka. Ini tamuku, jangan kalian mempermalukanku. Bertakwalah kepada Allah. Ini disebutkan dalam surah Hud. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka tetap ingin berbuat dosa dan menolak peringatan. Di dalam rumah, kedua tamu itu berdiri tenang di belakang Nabi Lut. Mereka bukan manusia biasa. Mereka berkata, "Wahai Lut, kami adalah utusan Robmu. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Ini juga disebutkan dalam surah Hud. Dengan izin Allah, orang-orang itu dibuat kebingungan dan tidak mampu mencapai tujuan buruknya. Lalu para malaikat memerintahkan, "Keluarlah di akhir malam bersama keluargamu yang beriman, dan jangan menoleh ke belakang." Nabi Lut mengumpulkan keluarganya yang beriman dengan tenang, lalu memberi isyarat agar mereka mengikuti beliau. Namun istri Nabi Lut tertinggal. Ia tidak ikut dengan hati yang beriman. Pelajarannya, dekat dengan orang soleh tidak cukup tanpa iman. Mereka berjalan keluar kota di malam hari, menuruti perintah Allah dengan penuh harap. Nabi Lut menuntun keluarganya dengan lembut, memastikan semuanya tetap bersama dan tidak terpisah. Di belakang mereka, tanda-tanda azab sudah dekat bagi kaum yang terus membangkang. Para malaikat menjalankan perintah Allah. Semua terjadi tepat waktu sesuai ketetapannya. Allah mengingatkan manusia, bila dosa dinormalisasi, hati bisa menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Di perjalanan, mereka berdoa. Anak-anak, kita juga boleh berdoa kapan saja,
terutama saat takut. Saat tanda azab datang, mereka tetap taat. Mereka tidak menoleh ke belakang. Azab Allah menimpa kaum yang terus berbuat keji dan menolak peringatan. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf. Hukuman itu datang sebagai peringatan bagi manusia. Hukuman itu datang sebagai peringatan bagi manusia. Allah Maha Adil dan tidak menzolimi siapapun. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya ucapan, tapi juga taat. Fajar datang dan mereka memulai hidup baru dengan iman dan harapan. Tempat itu menjadi pelajaran. Allah menyebut kisah ini agar manusia mengambil ibroh. Nabi Lut tetap mulia. Beliau berdakwah, bersabar, dan bergantung penuh kepada Allah. Kalau ingin membaca lebih lengkap, lihat surah Hud ayat 77 sampai 83. Nabi Lut mengajak dengan kata-kata baik. Dakwah itu penuh kasih sayang, bukan kasar. Namun banyak yang sombong. Mereka memilih mengikuti hawa nafsu dan menolak kebenaran. Walau sedih, Nabi Lut tetap sabar. Inilah akhlak yang sangat tinggi. Di rumah, Nabi Lut menjaga keluarganya dengan iman, nasihat, dan keteladanan. Anak-anak, Allah mengajarkan kita menjaga kehormatan dan kebersihan hati. Ketika dosa dianggap biasa, orang bisa saling mengajak pada keburukan dan melupakan batasan Allah. Nabi Lut tetap beradab. Bahkan saat dibenci, beliau tidak membalas dengan keburukan. Malam itu adalah malam keputusan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil. Dua tamu itu datang sebagai ujian dan juga sebagai pertolongan dari Allah. Nabi Lut berusaha menjaga kehormatan tamunya karena Islam memuliakan tamu. Namun kaumnya datang dengan keburukan. Mereka tidak takut kepada Allah. Malaikat menyampaikan kabar, "Jangan takut, Allah akan menyelamatkanmu." Mereka pergi di akhir malam. Ini tanda taat, bergerak walau terasa berat. Perintahnya jelas, jangan menoleh. Artinya, jangan ragu pada perintah Allah. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan mereka yang beriman. Pelajaran pertama, Allah melarang perbuatan keji. Kita jaga diri, jaga hati, dan jaga pandangan. Pelajaran kedua, sampaikan kebenaran dengan adab. Seperti Nabi Lut, lembut tapi tegas. Pelajaran ketiga, pilih lingkungan yang baik. Lingkungan buruk bisa menyeret kepada dosa. Iman itu seperti cahaya. Kita lindungi dengan sholat, doa, dan taat kepada Allah. Mereka memperbanyak ibadah. Sholat dan doa membuat hati menjadi kuat. Allah mengulang kisah Nabi Lut di beberapa surah, supaya kita ingat dan tidak meniru kesalahan kaum itu. Setelah selamat, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih aman. Seorang pemimpin keluarga menuntun dengan iman dan keteladanan. Kebaikan itu juga saling menolong dalam hal-hal kecil. Kita belajar, kalau Allah sudah memberi petunjuk, jangan kembali ke jalan yang salah. Kalau kita pernah salah, pintu taubat selalu terbuka selama kita masih hidup. Mari biasakan berdoa.
Ya Allah, jagalah kami dan keluarga kami dari dosa. Kita tidak menoleh pada keburukan. Kita fokus pada jalan yang Allah ridhoi. Ingat ya, kisah Nabi bukan sekedar cerita. Ini petunjuk hidup. Kamu bisa membaca kisah Nabi Lut di surah Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, dan Adz-Dzariyat. Allah mengganti rasa takut dengan ketenangan bagi hamba-hambanya yang taat. Nabi Lut mengingatkan, keselamatan datang dari Allah. Maka jangan jauh dari perintahnya. Hati yang taat itu terasa tenang, seperti air yang bersih. Ujian pasti berlalu. Yang penting kita tetap bersama Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang menjaga diri, menjaga adab, dan mencintai kebaikan. Kisah ini mengajarkan kita menjauhi dosa besar dan mendekat kepada Allah dengan taubat. Nabi Lut adalah teladan kesabaran dan keberanian dalam kebenaran. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.